Berikut ini adalah alat-alat yang kita gunakan untuk praktikum pemeriksaan fisik pada bayi dan anak. Yang pertama adalah stetoskop. Nah, stetoskop ini bisa terlihat dengan jelas ya perbedaannya. Yang lebih kecil ini digunakan untuk bayi dengan ini bel yang lebih kecil ukurannya dan ini membrannya. Sementara untuk ukuran yang lebih besar ini digunakan untuk pasien anak. Kemudian setelah stetoskop kita membutuhkan yang namanya termometer. Di sini ada termometer digital dan juga yang air raksa. Yang termometer ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh bayi dan melalui anusnya. Sementara yang digital ini bisa kita gunakan di anus ataupun aksila. Karena pada termometer ini dia ujungnya elastis. Memang digunakan untuk anak ya. Dan ini termometer dewasa yang juga bisa kita gunakan untuk anak. Tapi untuk pemeriksaan atau pengkajian fisik pada bayi dan anak lebih efisien atau lebih disarankan menggunakan yang digital karena pengukuran digital lebih cepat dibandingkan dengan air raksa. Selanjutnya ini adalah pen light. Pen light ini digunakan nanti untuk pemeriksaan fisik pemeriksaan refleks pada bayi dan juga anak. Selanjutnya yaitu midline untuk mengukur panjang badan bayi, lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan sarung tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan praktikum dengan judul pemeriksaan fisik pada bayi dan anak. Tujuan dari pemeriksaan fisik ini yaitu untuk mendata atau mengkaji apakah ada masalah pada anak ataupun bayi yang kita lakukan perawatan. Dan pemeriksaan ini terdiri dari beberapa tindakan ya. Yang pertama itu kita harus melakukan anamnesa dulu kepada bayi dan juga anak. Kalau misalnya bayi, tentu kita tidak bisa melakukan anamnesa ya. Anamnesa kan kita wawancara, jadi tanya ke ibunya, tanyakan keluhan, kenapa atau alasan apa yang membawa ibu datang ke rumah sakit bersama anaknya, atau tanya ke anaknya bagian tubuh mana yang dirasakan sakit atau bagian tubuh mana yang dirasakan bermasalah. Setelah ditanyakan keluhannya, kemudian tanya riwayat penyakit terdahulu ada atau tidak. Kemudian tanya riwayat-riwayat seperti riwayat makanan, riwayat obat yang sudah dikonsumsi untuk menghilangkan rasa sakit yang dirasakan oleh bayi dan juga anak. Kemudian ditanyakan lagi sudah berapa lama sakit ataupun keluhan ini dirasakan oleh bayi dan juga anak. Selain itu, kita juga bisa menanyakan riwayat penyakit keluarga. Apakah keluarga juga pernah merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan bayi dan juga anak. Nah, untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ini kan tadi saya sudah bilang ya banyak poin-poinnya, jadi tidak harus sesuai dengan berurutannya kalau misalnya bayinya tidak kooperatif. Tapi kalau misalnya bayinya kooperatif, sebaiknya memang kita lakukan berurutan supaya tidak ada poin yang terlewat. Kemudian bayi boleh diletakkan di tempat tidur atau di pangkuan dari si ibu. Kemudian minta ibu berada di posisinya di bagian kaki bayi untuk menenangkan, dan kita tetap bersikap ramah kepada bayi, bisa melakukan sentuhan pada wajahnya, kemudian bayinya disapa. Sementara kalau misalnya pemeriksaan fisik dilakukan pada anak, kita pertama-tama itu harus melakukan pendekatan dulu kepada si anaknya. Kita lakukan sapaan atau pujian terhadap pakaian yang digunakan anak, atau bilang anaknya cantik atau ganteng kayak gitu, supaya anaknya merasa nyaman bertemu dengan kita. Karena memang tahap perkembangan itu anak ataupun bayi sudah melewati atau merasakan adanya kecemasan ketika bertemu dengan orang asing. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuka bagian pakaiannya. Nah, ini membuka pakaian tetap harus dikondisikan ya. Kalau misalnya bayi, jangan sampai nanti dia mengalami kehilangan panas tubuh. Sementara kalau misalnya anaknya sudah lebih besar, maka pakaian yang dibuka disesuaikan. Kalau misalnya pemeriksaannya masih dilakukan dari atas sampai ke badan, jadi celananya tidak perlu dibuka semua. Tapi kalau misalnya bayi juga sama, untuk tujuannya tidak kehilangan panas dari tubuh bayi. Nah, dari sini kita bisa melihat sikap tubuh dari bayi. Ini sikap normalnya, yaitu tangan dan kaki fleksi. Ini ya, dia menekuk. Jadi kalau bayi itu memang dia tidak lurus seperti kita orang dewasa. Kemudian kita lihat ekspresi wajahnya, apakah wajah bayi ini meringis atau dia tenang. Kemudian dilihat lagi apakah bayi ini menekukkan tubuhnya atau mau dekat-dekat terus sama ibunya atau tidak terlihat tenang. Misalnya bayi lain seperti cemas, gelisah, rewel. Nah, untuk pemeriksaan keadaan umum ini dia lebih bersifat subjektif karena
pada beberapa kondisi, misalnya bayi atau anak yang mengalami penyakit leukemia, dia terlihat keadaan umumnya tenang, kemudian status gizinya terlihat berat badannya itu proporsional atau seimbang gitu kan, tapi dia mempunyai penyakit keganasan. Sementara pada pasien-pasien lain yang mengidap penyakit yang sebenarnya tidak terlalu parah, tapi seperti penyakit pada gangguan pernafasan, dia akan terlihat lebih nyeri, lebih meringis, sementara kondisi fisiknya itu, maksudnya penyakitnya itu tidak terlalu berat dibandingkan dengan yang sebelumnya tadi, leukemia. Setelah kita melihat keadaan umum bayi, kemudian secara umum lagi kita lihat warna kulit bayi ini. Normalnya warnanya itu kemerahan atau putih kemerahan. Kemudian diperhatikan apakah ada kebiruan pada ekstremitas ataupun ujung-ujung dari jari tangan dan juga jari kaki. Ini tidak ada ya. Juga dilihat apakah ada kebiruan di sekitar bibirnya. Dan dilihat juga apakah ada edema pada bagian tubuh bayi. Normalnya memang bayi baru lahir itu ada edema pada palpebranya. Kemudian warna kulitnya itu kalau untuk bayi yang baru lahir itu dia agak membengkak. Tapi untuk bayi usia 2-3 hari kulitnya sudah mulai mengering. Nah, kulit yang kering itu normal pada bayi. Tapi kalau misalnya anak kulitnya kering itu sudah tidak normal. Jadi kita harus benar-benar menguasai usia bayi dan balita atau anak sesuai dengan kondisi fisiknya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, tanda vital yang pertama kita periksa, lakukan penghitungan respiratory rate atau frekuensi nafas dari si anak. Jadi bisa letakkan tangan di atas dada bayi lalu dihitung dalam waktu 1 menit. Kemudian didengarkan apakah ada suara nafas tambahan. Kemudian dilihat juga untuk inspeksi, dilihat apakah ada penggunaan otot bantu nafas dari paru-parunya, retraksi dada. Kalau tidak ada, berarti sudah selesai ya untuk pemeriksaan frekuensi rate-nya. Setelah itu kita lakukan pengukuran tekanan darah bayi. Itu digunakan stetoskop khusus untuk bayi dan juga khusus untuk anak. Jadi tidak bisa digunakan yang dewasa ya. Setelah itu kita lakukan pengukuran suhu tubuh. Nah, pengukuran suhu tubuh seperti yang tadi kita gunakan termometer khusus atau digital supaya pemeriksaan lebih cepat. Bisa diletakkan di aksila. Kalau sudah bunyi, nah itulah berarti hasil pengukuran suhu tubuhnya. Setelah kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada bayi ataupun anak, kita bisa melihat apakah bayi ini bisa kita lanjutkan pemeriksaan head to toe. Karena kalau misalnya kondisi tanda-tanda vitalnya itu memburuk atau jauh dari angka normal, maka kita bisa menunda melakukan pemeriksaan fisik head to toe pada bayi dan anak dan memberikan intervensi terlebih dahulu. Namun kita anggap ini kondisinya normal ya semua, sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu antropometri. Nah, antropometri ini terdiri dari pemeriksaan panjang badan. Jadi kita ukur menggunakan midline dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu nanti kita ukur lagi lingkar kepalanya, kita ukur berat badannya, lingkar lengan atas. Setelah itu kita hitung berapa IMT dari si bayi. Nanti akan ada praktikum berikutnya tentang antropometri pada bayi dan juga anak. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan berdasarkan sistem organ tubuh pada bayi dan juga anak. Yang pertama kita lakukan adalah sistem pernafasan. Nah, tadi kita sudah lihat ya sekilas dari inspeksi apakah si bayi ini menggunakan otot-otot bantu dadanya atau ada retraksi dada ketika bernafas, inspirasi ataupun ekspirasi. Kemudian kita bisa mendengarkan juga meskipun sambil menginspeksi apakah dia ada wheezing atau suara nafas tanpa kita menggunakan stetoskop ke paru-parunya. Setelah itu kita lihat apakah bayi ini menggunakan cuping hidungnya ketika dia bernafas. Lalu kita hitung frekuensi nafasnya pada bayi usia 0-1 tahun, dia itu normalnya 30-60. Jadi jangan samakan frekuensi nafas bayi dan juga orang dewasa. Kemudian pada anak umur 1-3 tahun atau usia toddler itu sekitar 24-40 kali per menit. Sementara pada anak yang lebih besar lagi usia 3 tahun sampai dengan 12 tahun atau usia sekolah itu sekitar 18-30 tahun. 18-30 kali per menit. Sementara untuk usia di atasnya 12 sampai dengan 18 tahun itu sekitar 12-16 kali per menit, sudah mendekati frekuensi nafas pada orang dewasa. Selanjutnya kita lakukan palpasi.
Nah, palpasi ini kita agak ekstensikan kepala bayi, kemudian diraba apakah trakeanya terletak di tengah dan kondisinya itu utuh atau tidak ada miring ke kiri atau miring ke kanan. Kalau sudah berada di tengah, kemudian kita sekaligus mempalpasi apakah ada pembesaran nodus limfe untuk mengetahui apakah ada masalah pada kelenjar getah beningnya. Nah, setelah itu kita lihat lagi apakah ada masalah ketika bayi ini melakukan inspirasi ataupun ekspirasi. Setelah kita melakukan inspeksi dan palpasi pada sistem respirasi bayi ini, selanjutnya kita melakukan auskultasi menggunakan stetoskop khusus pada bayi, menggunakan membran dan juga belnya. Nah, di sini kita mendengarkan adanya suara nafas dari si bayi. Normalnya itu suara nafasnya vesikular, tapi kita juga bisa sekaligus mendengarkan suara nafas tambahan lain, bronkial atau adanya wheezing yang lebih keras atau crackles pada paru-parunya. Kita dengarkan dari kuadran atas, kemudian kuadran bawah, selanjutnya pada punggung atau paru-paru belakang dada ya, punggungnya ini, dan dilakukan pada aksilanya, di bawah aksila. Jadi semua lapang paru kita dengarkan suara nafasnya untuk memastikan memang tidak ada suara nafas tambahan. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan sistem kardiovaskular pada bayi dan juga anak. Nah, yang pertama kita lihat apakah ada tanda-tanda gagal jantung seperti sianosis. Tadi secara umum kita sudah lihat apakah ada kebiruan. Kalau misalnya ada kebiruan, kita bisa langsung curiga apakah bayi ini mengalami gagal jantung. Kemudian apakah kondisinya itu berkeringat, padahal suhu di luar itu tidak panas. Selanjutnya kita juga bisa melihat kesulitan nafas dari si bayi. Itu adalah tanda-tanda gagal jantung. Selanjutnya kita periksa lagi tangannya, apakah di sini terlihat clubbing finger. Clubbing finger itu jari tabuh. Jadi ujung-ujung jarinya ini atau bagian kukunya itu dia lebih kayak gembung bulat gitu, kayak apa sih namanya, stick drum. Ujungnya kan lebih besar. Nah, seperti itu yang namanya clubbing finger. Kemudian diperiksa wajahnya tadi, apakah ada sianosis, dan juga lihat konjungtivanya apakah ada anemis. Walaupun memang untuk mengetahui apakah bayi atau seseorang itu anemia tidak bisa hanya dilihat dari konjungtivanya saja. Selanjutnya kita bisa melakukan palpasi pada sistem kardiovaskular dengan meraba bagian arteri dari si bayi ataupun anak. Bisa dilakukan pada arteri radialis, kemudian brachialis, dan di sini itu karotis, femoralis kanan dan kiri, dan juga dorsalis pedis. Nah, frekuensi nadi ini bisa mengetahui kondisi jantungnya seperti volumenya. Kalau misalnya ketika kita melakukan perabaan, dan sebaiknya ya untuk melakukan perabaan ini tidak hanya pada satu arteri. Misalnya satu kita lakukan di brachialis, kemudian nanti kita lakukan lagi di femoralisnya, apakah sama denyutnya. Nah, ketika denyutnya itu kita rasakan lemah, maka itu menandakan ada masalah pada volume jantungnya atau mengalami hipovolum. Kalau misalnya dia tidak lemah atau kuat seperti normal, berarti tidak ada masalah ya pada volumenya. Kemudian kita hitung frekuensinya. Menghitung frekuensi nadi ini harus 1 menit utuh, tidak boleh seperti orang dewasa misalnya dalam 30 detik baru dikalikan 2, karena pada anak-anak itu dia berbeda ya setiap 1 menitnya. Misalnya untuk usia 0 sampai 1 tahun memiliki frekuensi nadi sekitar 120 sampai 160 kali per menit, sehingga benar-benar harus kita hitung gitu kan. Kemudian untuk usia 1 sampai 3 tahun atau usia toddler 90 sampai 140 kali per menit. Untuk anak yang lebih besar lagi, usia prasekolah dan usia sekolah 3 sampai 12 tahun itu sekitar 75 sampai 110 kali per menit. Sementara untuk usia remaja 12 sampai 16 atau 18 tahun itu 60 sampai 90 kali per menit. Itu untuk frekuensinya. Kemudian kita lihat ritmenya. Nah, ritme ini bisa menandakan adanya masalah seperti ventricular ectopic pada anak, walaupun ini juga bisa normal ya kepada anak-anak. Dan kita juga bisa mengetahui apakah nadinya itu teratur atau tidak teratur. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan auskultasi pada sistem kardiovaskular bayi ataupun anak. Nah, apa yang kita auskultasi? Kita auskultasi bagian suara dari jantungnya.
Suara jantung normal itu adalah S1 dan S2, yaitu suara loop dan dup. Nah, suara S1 atau suara loop itu menunjukkan adanya pemenuhan pada katup aorta. Ini kita bisa melakukan atau mendengarkan suaranya pada bagian mitral dan juga trikuspidal. Ini kan ada sternum dari si anak. Ini kan batasnya, ini sternum tengah-tengahnya. Kemudian kita hitung untuk mengetahui bagian mitral dari ICS kelima. Hitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini di tengahnya. Berarti kita bisa mendengarkan suara S1 di bagian mitral dan juga trikuspid. Nah, untuk trikuspid ini di ICS keempat, area sternum. Jadi tinggal ke sampingnya sedikit. Kita akan lebih jelas mendengarkan suara S1 atau suara loop. Untuk suara S2 atau dupnya itu kita mendengarkannya pada area aorta. Aorta itu ICS kedua sternum sebelah kanan. Jadi ini tadi sternum, kemudian kita hitung di sini ada 2, 1, 2. Nah, di sini sebelah kanan sternum. Di sini kita bisa mendengarkan suara S2-nya. Selain di sini kita juga bisa mendengarkan di area pulmonal. Pulmonal itu di sebelah kirinya. Tinggal digeser ke kiri. Nah, untuk mendengarkan ini atau untuk auskultasi kita menggunakan bel ya. Ini bel dari stetoskop karena dia lebih sensitif daripada menggunakan membran. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada sistem pencernaan dari bayi dan juga anak. Tapi sebelum itu ada informasi tambahan yang mau saya berikan. Untuk melakukan pemeriksaan kardiovaskular tadi, kita tidak boleh melakukan perkusi. Tadi kan saya juga tidak melakukan ya perkusi pada area dada dari anak usia 0 sampai 1 tahun atau 2 tahun karena dia masih rapuh ya bagian tulang-tulangnya, sehingga ketika kita melakukan perkusi itu akan mengganggu suara nafas lain atau dia memberikan getaran pada suara-suara jantung sehingga tidak akan akurat suara jantung yang kita dengarkan S1 dan S2-nya. Nah, kita lanjut ke pemeriksaan pencernaan. Sistem pencernaan ini kita inspeksi terlebih dahulu ya urutannya. Kalau kita inspeksi kita lihat apakah terdapat pembengkakan pada liver di sebelah kiri, kemudian atau ada pembengkakan pada limfa. Kalau misalnya tidak ada berarti ini kan lurus, berarti dia normal. Kemudian lihat apakah abdomennya ini mengalami distensi. Kalau distensi itu dia kayak lebih membuncit tapi isinya itu air. Beda ya kalau misalnya bayi yang ketika dia baru selesai menyusui pun normalnya memang dia buncit, tapi buncitnya itu beda karena kenyang ataupun karena penyakit gitu. Selanjutnya kita melakukan palpasi pada sistem pencernaannya atau di abdomennya. Untuk bayi dan juga anak terlebih dahulu kita harus menggosokkan tangan kita supaya tangan kita terasa hangat. Jadi anak itu tidak kaget ya. Selanjutnya kita lakukan palpasi pada area hepar tadi atau liver, apakah ada pembengkakan. Kemudian hal yang sama untuk limfanya. Kemudian di area pinggirnya atau di samping kita bisa meraba apakah ada pembengkakan juga pada ginjal. Dan kita raba juga atau kita tekan bagian pencernaannya. Apakah ada tonjolan-tonjolan lain seperti massa yang bisa kita raba. Atau misalnya bayi ini sudah beberapa hari tidak BAB, maka kita akan merasakan adanya keras seperti tahanan atau massa. Itu mungkin menandakan dia sudah mengalami konstipasi. Selanjutnya setelah kita lakukan palpasi yaitu kita melakukan perkusi. Kalau misalnya tadi untuk membedakan apakah bayi ini asitas atau tidak, kita melakukan perkusi pada abdomennya. Jadi kita ketuk-ketuk ya, tapi tidak boleh terlalu keras pada bayi. Selanjutnya kita lakukan auskultasi. Jadi menggunakan stetoskop kita dengarkan suara bising ususnya menggunakan membrannya ya. Jadi kita dengarkan dari kuadran atas, kiri kanan dan juga kuadran bawah, kiri dan kanan. Kita dengarkan bising ususnya dalam 1 menit. Apakah bising ususnya itu ada peningkatan atau justru tidak ada bising ususnya, seperti itu. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan pada genitalia. Ini pada bayi laki-laki dan juga pada bayi perempuan ya. Karena pantom kita ini adalah bayi perempuan, maka kita lakukan pemeriksaan yang pertama yaitu inspeksi. Kita lihat apakah bagian genitalianya itu bersih atau tidak. Kita bisa melakukan pembukaan pada labia majoranya. Nah, selanjutnya untuk genitalia pada anak laki-laki, kita bisa melihat ini apakah di ujung penisnya itu terdapat orifisium uretranya tepat di ujung atau ada di atas ataupun di bawahnya. Kalau misalnya ada di bawah dan di atas, maksudnya ada di bawah
tidak tepat di ujung, berarti kita bisa mengajarkan ke ibu kalau misalnya mau melakukan pembersihan agar pendulumnya itu ditarik dulu baru dibersihkan seperti itu. Tapi kalau misalnya tetap di tengah, sama juga sih, kita juga harus menjelaskan bagaimana cara membersihkan penis pada si anak laki-laki. Selanjutnya minta anak ini untuk berdiri sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan pada skrotumnya. Kemudian kita lakukan palpasi kiri dan kanan apakah testisnya itu terdapat 2 kiri dan kanan dan turun ke bawah. Nah, setelah kita tadi melakukan pemeriksaan berdasarkan sistem tubuh pada bayi dan juga anak, selanjutnya kita melihat bagian lebih luarnya atau dari kepala sampai ke ujung kaki. Jadi kalau misalnya dia pakai topi, kita buka topinya, kemudian kita inspeksi, lihat apakah rambutnya itu sudah tumbuh semua, warnanya hitam atau warna kecoklatan, kemudian warna rambutnya itu ada pirang. Kalau misalnya ada kayak bercabang-cabang, itu menunjukkan dia mengalami gangguan nutrisi atau mengalami kekurangan nutrisi. Kemudian dilihat apakah rambutnya lebat atau tipis. Pada bayi kita bisa menginspeksi apakah bagian fontanelnya ini atau ubun-ubunnya sudah menyatu atau belum. Kita bisa melakukan perabaan. Ini karena tidak ada ya, jadi kita tidak bisa melihat apakah di sini ada fontanelnya sudah menyatu atau belum. Selanjutnya kita melihat pemeriksaan pada matanya. Kita inspeksi apakah matanya itu ada kemerahan pada kiri dan kanan. Kalau misalnya tidak ada, berarti matanya normal. Kemudian pada bayi itu tadi seperti saya katakan ya, mengalami edema bagian palpebranya. Tapi kalau misalnya sudah tidak bayi lagi atau untuk anak yang lebih besar, itu tidak ada edema ya. Kemudian kita lihat apakah ada air mata yang terus mengalir di bagian matanya dan juga kotoran mata, apakah itu jumlahnya lebih banyak dari yang normal. Selanjutnya kita kaji refleksnya. Untuk refleks kornea atau refleks berkedip, kita bisa menggunakan kapas atau kain. Kita sentuhkan di bagian ujungnya. Kalau dia berkedip berarti refleksnya baik ya, kiri dan kanan. Selanjutnya kita mengkaji refleks pupil. Ini anggap pantomnya terbuka ya matanya. Jadi untuk refleks pupil kita arahkan dengan pen light sekilas saja ya matanya kayak gitu. Nanti akan terlihat korneanya itu pupilnya itu akan mengecil ketika terkena cahaya. Lakukan hal yang sama pada mata sebelahnya. Dan untuk refleks pupil ini itu berlangsung seumur hidup, sehingga ketika seseorang ketika dilakukan refleks pupil tidak ada melakukan konstriksi pada pupilnya, maka itu sudah tanda-tanda kegawatan pada dirinya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada telinga. Nah, kita lihat ini daun telinga itu atau kita sebut dengan pina, kita raba apakah dia itu merupakan tulang rawan ya, atau tidak ada masalah elastisitas pada daun telinganya atau pada pina. Kemudian ujung pina ini kita lihat apakah posisinya itu simetris atau sejajar dengan kantus mata bagian luar. Setelah itu kita lihat juga apakah terdapat kotoran pada telinganya yang berlebih seperti adanya cairan, dan kita amati juga misalnya pada cairan warnanya masih putih, kuning atau sudah kehijauan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan refleks Moro. Itu kita kagetkan si bayi, kita tepuk bagian sini, kemudian nanti akan terlihat tubuhnya itu terkejut atau merapatkan badan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah telinga kita lanjut ke hidung. Kita lihat posisinya apakah simetris di bagian wajahnya. Ini simetris kan, sama kiri dan kanan posisinya. Selanjutnya kita lihat lubang hidungnya, apakah terdapat mukosa. Kalau terdapat mukosa, kita kaji mukosanya itu cair atau kental dan juga warnanya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada mulut dari si bayi dan juga anak. Nah, kita lihat inspeksi pertama itu apakah ada labioskisis. Labio itu bibir sumbing. Kemudian setelah dilihat tidak ada bibir sumbing, kita minta si anak untuk membuka mulutnya. Coba anak gitu ya kan. Atau kita bukakan secara dari rahang ya, kita lihat apakah ada palatoskisis atau bagian langit-langit atasnya itu atau palatumnya terbelah. Ini kan tidak terbelah ya bagian langit-langit atau palatonya, berarti tidak ada masalah labio dan palatoskisis pada anak ini. Selanjutnya kita kaji juga posisi lidahnya si anak, apakah lidahnya itu kotor atau ada menunjukkan masalah seperti kebiruan. Itu kan tanda-tanda dari sianosis tadi. Kemudian kita kaji refleks dari routing. Nah, refleks routing ini hanya bisa dilakukan pada bayi. Jadi kita letakkan ujung jari
ke salah satu sisi wajah. Normalnya si bayi itu akan mengarahkan wajahnya ke arah tangan kita, sama seperti ke kanan juga. Kemudian refleks menelan. Untuk refleks menelan, kita bisa bertanya kepada ibunya, apakah selama ini kalau ibu sedang menyusui anak, dia bisa menelan ASI ataupun susu dengan benar atau dengan lancar. Selanjutnya kita juga bisa mengkaji refleks ekstrusi. Refleks ekstrusi itu ketika bayi menyusui dengan ASI ibu. Jadi ketika payudara ibu dimasukkan ke puting ibu, dimasukkan ke dalam mulut anak, nanti lidahnya itu akan melengkung dan mencoba menahan puting sampai ke bagian areola payudara si ibu, seperti itu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada ekstremitas. Ini ekstremitas atas dulu ya. Kita lihat jumlah jarinya. Yang kanan ada 5, kemudian yang kiri juga ada 5 utuh. Lalu kita lihat bagian kukunya. Normalnya kuku pada bayi ataupun anak itu berwarna merah muda. Nah, selanjutnya untuk bagian tangan ini kita raba nadi brachialisnya, apakah bilateral sama. Kiri dan kanan posisinya ya, kita pastikan. Selanjutnya di sini ada refleks menggenggam. Jadi kita letakkan salah satu jari kita, maka bayi akan otomatis langsung menggenggam jari kita. Ini normalnya sudah menghilang sekitar usia 3 bulan, atau refleks palmar ya namanya. Oke, selanjutnya untuk kaki atau ekstremitas bawah kita juga sama, melihat kondisi kakinya, jarinya ada 5, kiri dan kanan. Kemudian kita lihat juga kondisi kukunya, apakah kebiruan atau berwarna merah muda. Normalnya dia warnanya merah muda. Selanjutnya kita lakukan pengkajian refleks Babinski. Untuk refleks Babinski kita bisa menggunakan salah satu pena atau benda yang agak keras. Kita gerakkan dari tumit ke arah atas, menyilang seperti ini. Nah, normalnya pada bayi yang berusia kurang dari 1 tahun, dia akan merenggangkan atau hiperekstensi, jari-jarinya akan semakin terbuka keluar. Sementara setelah 1 tahun, ketika kita melakukan refleks Babinski ini, dia akan hiperfleksi atau mengkerut ke dalam, seperti itu. Setelah kita selesai melakukan pemeriksaan fisik dari atas kepala sampai ujung kaki, maka kita rapikan pasien. Jadi kembalikan pasien seperti semula, pasang bajunya lagi, lalu kita melakukan cuci tangan dan sampaikan kepada ibu bahwa kita sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Setelah itu kita lakukan dokumentasi, jadi dicatat apa hasil temuan dari setiap poin-poin yang kita lakukan pemeriksaan tadi. Setelah itu jangan lupa tuliskan nama dan juga tanda tangan dari si pemeriksa. Kalau misalnya kita yang melakukan, maka tulislah nama kita dan juga tanda tangan. Sekian praktikum kita hari ini yang berjudul pemeriksaan fisik head to toe pada bayi dan juga anak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.